Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat surga, semoga kita senantiasa diberi kesehatan baik lahir maupun batin. Sri Sultan Hamengkubuwono IX lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 April 1912 dengan nama asli Gusti Raden Mas Dorojatun, lahir di Ngasem, Sompilan, Yogyakarta dengan nama asli Gusti Raden Mas Dorojatun. Hamengkubuwono IX merupakan anak ke-9 Gusti Pangeran Puruboyo dari istri utamanya, Raden Ajeng Kustila, pada tahun 1914 ketika Dorojatun belum genap 3 tahun. Gusti Pangeran Puruboyo diangkat menjadi putra mahkota Yogyakarta. Karena suaminya menjadi putra mahkota, Raden Ajeng Kustila mendapat gelar Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom pada tahun 1915. Meskipun demikian, Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom tidak sempat menjadi Ratu Yogyakarta. Ia dipulangkan ke rumah ayahnya sekitar tahun 1918 sampai dengan 1919. Monfres serta Rom DKK menuliskan bahwa penyebab pemulangan ini adalah retaknya hubungan antara Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom dengan mertuanya. Sementara Romo Tirun mengatakan bahwa penyebabnya adalah Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom merupakan keturunan Untung Suropati yang merupakan musuh Belanda, sehingga kejadian ini bermaksud untuk melindungi Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom. Ketika berumur 4 tahun, Dorojatun diperintah ayahnya untuk memulai tinggal terpisah dari keraton. Dorojatun kecil menangis keras dan terus memeluk salah satu tiang di keraton sebelum dapat dipisahkan. Ia tinggal bersama keluarga Mulder, orang Belanda yang menjabat sebagai kepala sekolah Neutrale Hollands Javaneskes Jongen School dan tinggal di daerah Gondokusuman. Ketika tinggal bersama keluarga, Mulder Dorojatun diberi nama panggilan Henki atau Henk Kecil yang diambil dari nama Pangeran Hendrik dari Belanda. Nama panggilan ini terus ia gunakan hingga bersekolah dan kuliah di Belanda, serta oleh teman-teman dekatnya tetap digunakan sampai masa tuanya sebagai Hamengkubuwono IX. Henki mendapatkan pendidikan pertamanya di Taman Kanak-kanak Frobel School, kemudian Erste Europe Lerge School B untuk pendidikan dasarnya. Setahun kemudian ia pindah ke kediaman keluarga Koch dan bersekolah di Neutrale Europe Lerge School hingga lulus pada bulan Juli tahun 1925. Ayahnya diangkat menjadi Hamengkubuwono VIII ketika ia duduk di kelas 3 sekolah tersebut, yaitu pada bulan Februari tahun 1921. Di sekolah tersebut, Dorojatun bertemu dan berteman dengan Sultan Hamid II yang dijuluki Moses saat itu. Dorojatun mengenyam pendidikan menengahnya di Hogere Burger School atau HBS Semarang mulai bulan Juli tahun 1925. Ia tinggal bersama keluarga Voskuil, seorang sipir penjara di Semarang. Karena iklim Semarang yang cukup panas, Dorojatun merasa tidak cocok dan kemudian dipindahkan oleh ayahnya ke HBS Bandung pada tahun 1928. Di sana, Dorojatun bersama kakaknya BRM Tinggarto tinggal bersama dengan seorang tentara militer Belanda, Letnan Kolonel De Boer, ketika sebuah negara baru lahir di negeri ini pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan dikumandangkannya proklamasi oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Sri Sultan Hamengkubuwono IX segera mengambil sikap. 2 hari setelah proklamasi, beliau mengirim telegram ucapan selamat kepada para proklamator. 2 minggu setelahnya, tepatnya tanggal 5 September tahun 1945, beliau bersama Paku Alam VIII mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa daerah Yogyakarta adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia. Yogyakarta dengan demikian resmi memasuki abad modernnya, di mana dia bukan lagi sebuah entitas negara sendiri, tetapi bagian dari negara republik. Langkah beliau yang didukung sepenuhnya oleh rakyatnya ini di kemudian hari dibuktikan dengan pengabdian
yang total ketika negara yang baru lahir ini menghadapi tekanan dari pemerintah kolonial yang datang kembali. Beliau mengundang para tokoh bangsa untuk pindah ke Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan bahwa Yogyakarta siap menjadi ibu kota negara Republik yang baru berdiri tersebut. Peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX terhadap Republik juga ditunjukkan melalui dukungan finansial. Selama pemerintah Republik berada di Yogyakarta, segala urusan pendanaan diambil dari kas keraton. Hal ini meliputi gaji presiden, wakil presiden, staf operasional TNI, hingga biaya perjalanan dan akomodasi delegasi-delegasi yang dikirim ke luar negeri. Sri Sultan Hamengkubuwono IX sendiri tidak pernah mengingat-ingat berapa jumlah yang sudah dikeluarkan. Bagi beliau, hal ini sudah merupakan bagian dari perjuangan. Bahkan beliau memberi amanat kepada penerusnya untuk tidak menghitung-hitung, apalagi meminta kembali harta keraton yang diberikan untuk Republik tersebut. Pada tahun 1949, ketika Soekarno-Hatta beserta seluruh jajaran staf kabinet Republik Indonesia harus kembali ke Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyampaikan pesan perpisahan dengan sangat berat hati. Ujarnya, "Yogyakarta sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Silahkan lanjutkan pemerintahan ini di Jakarta." Demikianlah Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjalankan sabda Pandita Ratunya sesuai telegram yang beliau kirim 2 hari setelah proklamasi bahwa beliau sanggup berdiri di belakang pimpinan Paduka yang mulia. Sejarah mencatat bahwa perjuangan Indonesia menuju bentuknya saat ini mengalami fase pasang surut di ujung berakhirnya era Orde Lama ketika Soeharto mengambil alih kendali pemerintahan. Kepercayaan negara-negara dunia kepada Indonesia sedang berada di titik terendah. Tak satu pun pemimpin dunia yang mengenal Soeharto. Indonesia sebagai negara juga sedang dijauhi karena sikap anti asing yang sangat kuat di era akhir Orde Lama. Di saat seperti ini, Sri Sultan Hamengkubuwono IX pun menyingsingkan lengan bajunya keliling dunia untuk meyakinkan para pemimpin negara-negara tetangga bahwa Indonesia masih ada dan beliau tetap bagian dari negara itu. Dengan demikian, kepercayaan internasional pelan-pelan dapat dipulihkan kembali. Seiring perjalanan Republik Indonesia sebagai negara, Sri Sultan Hamengkubuwono IX telah mengabdikan diri dalam berbagai posisi. Selain menjadi pejuang kemerdekaan, Sri Sultan Hamengkubuwono IX tercatat sebagai Menteri Negara dari era Kabinet Syahrir pada tanggal 2 Oktober 1946 sampai dengan tanggal 27 Juni 1947 hingga Kabinet Hatta I pada tanggal 29 Januari 1948 sampai dengan tanggal 4 Agustus tahun 1949. Di masa Kabinet Hatta II pada tanggal 4 Agustus 1949 sampai dengan 20 Desember 1949 hingga masa RIS pada tanggal 20 Desember 1949 sampai dengan 6 September 1950. Beliau menjabat Menteri Pertahanan dan menjadi Wakil Perdana Menteri di era Kabinet Natsir tanggal 6 September 1950 sampai dengan 27 April 1951. Beliau masih terus menjabat berbagai jabatan di tiap periode hingga pada tahun 1973 menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang kedua. Jabatan tersebut diemban sampai pada tanggal 23 Maret 1978
ketika beliau menyatakan mengundurkan diri. Selain berperan di bidang politik, Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga ditetapkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Khusus mengenai kepanduan ini, beliau menyandang medali Bronze Wolf dari organisasi resmi World Scout Committee atau WSC sebagai pengakuan atas sumbangsi seorang individu kepada kepanduan dunia. Tepat pada tanggal 2 Oktober tahun 1988 malam, ketika beliau berkunjung ke Amerika, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menghembuskan nafas terakhirnya di George Washington University Medical Center. Beliau kemudian dimakamkan di kompleks pemakaman raja-raja di Imogiri, diiringi oleh lautan massa yang ikut berduka. Pada saat itu, pohon beringin Kiai Wijayandaru di alun-alun utara mendadak roboh seakan-akan pertanda duka yang mendalam. Berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 053/TK tahun 1990 pada tanggal 30 Juli 1990 atas jasa-jasa beliau kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dianugerahi gelar pahlawan nasional. Sahabat surga, mungkin cukup itu penjelasan dan sejarah singkat Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Apabila ada kesalahan naskah dan tulisan atau ucapan, saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.